Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, bertemu lagi dengan Nurul Indarti di kanal Berbagi dengan seri metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Seri ini adalah seri yang saya buat khusus untuk mengisi konten di mata kuliah ini di program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. So, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kita menggunakan dua metode pembelajaran, sinkron dan asinkron. Kemudian kalau teman-teman lain di luar program sarjana yang tertarik untuk mengikuti sesi ini, dipersilahkan, sangat terbuka, dan mungkin tidak terlalu menarik bagi yang tidak terlalu menyukai kuantitatif ya, apalagi bersinggungan dengan banyak angka. Gitu. Tapi silahkan jika ini dianggap menarik dan bermanfaat, monggo sangat terbuka. Teman-teman, seri ini akan melanjutkan topik pembahasan kita terkait dengan salah satu metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau di beberapa sekolah bisnis mungkin disebut sebagai operation research ya. Di kami disebutnya sebagai quantitative method for decision making atau metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Kita akan masuk di salah satu topik yaitu terkait dengan metode kuantitatif untuk project. Jadi seri terkait dengan topik ini akan saya bagi dalam mungkin 2 atau 3 seri. Yang pertama, sesi ini akan bicara tentang memahami apa itu project, kemudian mendiskusikan sedikit tentang analisis jejaring. Di dalam komponen utama analisis jejaring itu adalah ada diagram jejaring. Nah, kita akan menghabiskan materi ini dengan 2 fokus tadi. Sesi selanjutnya kita akan fokus pada bagaimana melakukan perhitungan untuk menentukan penyelesaian proyek dari aspek waktu. Dan mungkin sesi terakhir nanti kita akan membahas bagaimana mendiskusikan biaya yang harus dikeluarkan dalam perencanaan atau pengelolaan sebuah proyek. Oke, mari kita diskusikan ya secara lebih spesifik. Teman-teman, apa itu proyek? Proyek tidak sama dengan program. Proyek itu adalah serangkaian aktivitas. Jadi ada banyak aktivitas yang ditentukan untuk menghasilkan sebuah hal gitu ya. Yang ini memiliki karakteristik unik. Tetapi serangkaian aktivitas ini kita ketahui kapan dimulainya dan kapan akan berakhir. Nah, mengapa menjadi unik? Ya, karena serangkaian aktivitas ini ditentukan apa yang menjadi tujuan spesifiknya, apa yang menjadi sasarannya. Sehingga sasaran ini yang membuatnya menjadi unik. Di samping itu, selain sasaran, serangkaian aktivitas ini tidak akan berulang. Karena melibatkan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan serangkaian aktivitas yang direncanakan tadi. Sumber daya ini bisa tenaga kerja, bisa sumber daya material, bisa peralatan, bisa informasi, bisa kemudian dana yang digunakan gitu ya untuk penyelesaian aktivitas, dan ini sifatnya tertentu atau spesifik. Dan jelas aktivitas itu dijalankan dalam durasi yang spesifik. Dan ini tidak berulang. Kalau berulang, mungkin apa namanya tema besarnya yang berulang, tetapi rincian detailnya, orang yang terlibat, sumber daya yang digunakan, spesifik ya, secara spesifik ini tidak akan berulang. Karenanya project itu unik, karena dia tidak berulang. Intinya itu. Nah, teman-teman, program itu adalah kumpulan dari project. Jadi kalau saya mengambil contoh, misalnya Anda mengambil program sarjana manajemen. Program sarjana manajemen itu terdiri dari beragam 147 proyek yang Anda harus jalankan. Salah satunya adalah mata kuliah metode kuantitatif di semester genap dengan dosen Nurul Indarti. Kita tahu kapan kita memulai,
di bulan Februari dan kita tahu kapan mengakhiri kelas ini di bulan Juni. Dosennya tertentu, sumber dayanya tertentu, ruangan Zoom-nya tertentu, kemudian mahasiswanya yang terlibat di kelas saya kali ini adalah 87 mahasiswa itu tertentu, material yang dipakai, pembelajaran yang digunakan termasuk konten ini kan didikasikan untuk mata kuliah ini juga tertentu. Apakah akan berulang di periode yang akan datang? Saya tidak berharap kalau saya nanti ditugaskan untuk mengajar ini di semester berikutnya, saya tidak berharap berjumpa dengan teman-teman dalam kelas yang sama. Karena artinya Anda tidak lulus di kelas saya. This is not good sign. Mungkin Anda tidak akan mengambil. Jadi dosennya bisa jadi bukan Nurul Indarti. Waktunya jelas berubah. Durasinya tidak Januari atau Februari, Juni, tetapi Agustus sampai bulan November atau Desember ya. Nah, ini kemudian tidak berulang. Ini yang kemudian membedakan. Nah, program bagaimana? Program FEB membuka program International Undergraduate Program itu sejak tahun 2005 kalau tidak salah dan berlangsung sampai sekarang. Kita tahu kapan dimulai, tapi kita tidak tahu kapan berakhir. Contoh yang lain program Olimpiade misalnya. Kita tahu Olimpiade itu dimulai. SEA Games, kita tahu Olimpiade itu dimulai kapan. Tapi kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya, ini yang membedakan antara project dengan program. Nah, jenis project. Kalau kita bicara project itu memang identik dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Maka ketika kita bicara pengelolaan project, mungkin larinya di kepala kita adalah properti, bangun jembatan, bangun gedung, bangun musola, bangun masjid, rumah, dan sebagainya. Tetapi project tidak sekedar terkait dengan aktivitas fisik. Ya. Project itu bisa saja merupakan aktivitas yang mungkin sekarang sedang mengemuka, itu adalah event, ya, event entertainment, misalnya Anda punya acara konser, acara pertemuan, meeting gitu ya, itu adalah aktivitas, itu adalah project. Karena misalnya dalam waktu dekat Anda mengambil skripsi dengan 6 SKS dimulai bulan Januari misalnya, sampai kapan nih? Ya mungkin ada estimasi selesai. Karena tidak mungkin kita menetapkan project tanpa menetapkan estimasi when it will be finished. Akhirnya nggak selesai. Nah, skripsi sendiri, penulisan tugas akhir itu sebenarnya sebuah project. Atau misalnya tidak sedikit perusahaan sekarang mengeluarkan produk baru, ya, meluncurkan produk baru. Nah, untuk aspek efisiensi atau mempertimbangkan mungkin biar resikonya tidak terlalu besar jika peluncuran produk baru itu gagal karena mungkin semacam kita uji coba pasar dulu ya, maka penggunaan project ini menjadi banyak dan relevan digunakan. Itu alasannya ada semacam yang disebut dengan the rise of project management. Banyak kemudian perusahaan-perusahaan besar ketika dia melakukan ekspansi tidak langsung membuka pabrik secara besar-besaran, tidak langsung membuka outlet secara full, tapi dia test the market. Dengan apa? Dengan project. Dengan apa? Kegiatan yang lebih spesifik gitu. Kalau ternyata ini diminati, responnya baik, baru kemudian dikembangkan. Nah, ini yang kemudian menjadikan topik ini banyak dibicarakan dan sangat relevan untuk konteks kekinian, konteks sekarang ini. Nah, teman-teman selanjutnya bagaimana? Ini saya mengambil contoh proyek membangun rumah, ya, project a building house. Ini adalah data tentang proyek pembuatan rumah A. Gitu. Jadi tujuannya adalah membuat rumah A dengan ukuran sekian kali sekian. Jadi goals-nya atau tujuannya ini spesifik. Nah, dari mana saya mendapatkan ini? Teman-teman, dalam pengelolaan sebuah proyek ada tiga tahap besar yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi ketika saya sebagai seorang manajer proyek, saya pertama kali harus menentukan atau merencanakan aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat sebuah rumah. Lalu kita mengidentifikasi apa saja aktivitasnya.
Kalau sudah diidentifikasi, oh ternyata dalam membuat sebuah rumah, oh ya, sebelumnya saya mendapatkan informasi ini dari buku yang dipakai di mata kuliah metode kuantitatif dalam penelitian. Nanti saya akan infokan di deskripsi ya. Kemudian teridentifikasi ada 5 aktivitas dalam membuat sebuah rumah. Ya, dari mana informasi 5 aktivitas ini? Bisa saja yang pertama kebiasaan. Kebiasaan ini juga bisa saja kita dapatkan dari pengetahuan orang yang punya pengetahuan. Siapa? Ya mungkin mandor, kita bisa tanya, atau tenaga ahli spesifik di bidang atau arsitektur misalnya ya, untuk kemudian membicarakan ini gitu. Nah ini adalah data historis kebiasaan, apa yang selama ini terjadi gitu ya. Nah ini yang kemudian ditetapkan. Termasuk diantaranya tidak hanya aktivitasnya, tetapi kita mengidentifikasi aktivitas mana yang harus duluan dilakukan. Sebagai informasi di sini, kita mendapatkan informasi bahwa 2 aktivitas pertama, yaitu membuat fondasi rumah, meratakan tanah, itu adalah aktivitas awal ketika sebuah rumah itu dibuat. Gitu. Nah, peletakan batu pertama ya diawali itu mungkin. Tapi ini karena untuk kepentingan pembelajaran di kelas biasanya soalnya aktivitasnya tidak dibuat sangat banyak gitu ya. Makanya ada 5 aktivitas besar. Nah, termasuk di dalamnya setelah aktivitas membuat fondasi, aktivitas apa yang bisa dilakukan? Ini yang kemudian perlu direncanakan. Informasi terkait dengan rangkaian aktivitas. Aktivitasnya apa saja, bagaimana hubungan antar aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Selain itu, yang juga perlu diidentifikasi dan ditentukan, itu adalah waktu dan biaya. Sekali lagi, dari mana kita mendapatkan informasi ini? Bukan dari dulu ya, tetapi dari ahlinya, ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, teman-teman, data yang kita akan diskusikan dalam kesempatan kali ini adalah data terkait dengan waktu dan biaya yang sifat datanya adalah deterministik. Kita menggunakan single number, satu angka, dan ini diketahui konstan, tidak berubah antar waktu. Ya, data deterministik tidak mempertimbangkan aspek risiko. Dalam perhitungan waktu proyek ada 2 tipe waktu. Yang pertama adalah deterministik yang sekarang kita pakai. Yang kedua adalah probabilistic time. Kita akan diskusikan probabilistic time pada kesempatan yang lain ya. Termasuk juga biaya. Biaya ini juga bisa digunakan dengan 2 tipe sama seperti tadi. Ada probabilistik, jadi ada biaya ketika estimasinya optimis atau ada biaya ketika estimasinya pesimis itu. Tapi umumnya aspek biaya ini kecenderungannya banyak dipakai ketika tidak terlalu banyak didiskusikan perbedaannya. Yang didiskusikan adalah waktu ya. Ada waktu yang kemudian ada waktu pesimis, ada waktu most likely atau waktu optimis gitu. Nah, kita akan fokus di waktu deterministik. Baik, ini adalah bagian dari perencanaan proyek. Kita tidak mendiskusikan isu-isu terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian dalam proyek, karena ada sesi khusus terkait dengan itu di mata kuliah yang berbeda. Nah, teman-teman, dalam perencanaan proyek, karena proyek itu melibatkan sumber daya yang spesifik juga, perencanaan ini kemudian melibatkan rancangan terkait dengan work breakdown structure, struktur turunan pekerjaan. Struktur turunan pekerjaan ini mencerminkan aktivitas. Jadi aktivitas apa, kemudian lingkupnya seperti apa, mana yang dikerjakan dulu, mana yang dikerjakan setelahnya. Yang tadi barusan saya sampaikan ya, itu kemudian disebut dengan work WBS atau work breakdown structure. Tetapi juga dalam perencanaan proyek kita mengatur atau merencanakan terkait dengan UBS. UBS ini adalah Organization Breakdown Structure. Jadi tidak sekedar aktivitasnya yang kemudian kita pikirkan, tetapi juga siapa manpower-nya nih, siapa yang mengerjakan, siapa mandornya, kemudian raw material dapat dari mana. Jadi ini organization secara keseluruhan, gitu ya. Nah, project umumnya memang temporer. Jadi struktur organisasi dalam project bisa saja matriks kalau dalam lingkup organisasi besarnya, dan dia kecenderungannya akan berubah-berubah gitu.
Nah, ini yang kemudian informasi dasar terkait dengan perencanaan proyek. Nah, keputusan penting apa sih dalam sebuah proyek? Apa yang menjadi indikator sukses tidaknya sebuah proyek? Yang pertama jelas, ketika kita merencanakan, yang didiskusikan adalah waktu dan biaya, tentu indikator baik tidaknya sebuah proyek adalah apakah proyek serangkaian aktivitas itu dijalankan secara tepat waktu, sesuai dengan yang direncanakan. Ini indikator yang sering sekali dipakai sebagai indikator keberhasilan sebuah proyek. Indikator berikutnya adalah biaya. Jadi kalau tadi kita merancang biaya penyelesaian proyek, misalnya aktivitas 1 membuat fondasi 12 juta, benarkah terserap 12 juta? Maka indikator biaya ini adalah indikator keberhasilan suatu proyek. Nah, indikator 2 ini tadi juga berteman baik dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya membangun rumah A ya harus A. Gitu kan. Hanya tercapai atau tidak. Kalau membangun rumah A ya jangan A+. Jangan A-, gitu. Atau jangan B malah, totally different. Gitu. Ini kan sesuai dengan apa yang direncanakan. Goals-nya tercapai atau tidak. Tujuannya tercapai atau tidak. Gitu ya. Nah selanjutnya, teman-teman, untuk 3 aspek utama ini sebenarnya aspek yang bicaranya gampang sekali diukur. Maka dalam evaluasi proyek banyak diskusi di pengukuran ini karena relatively adalah ini objektif ya dan jangka pendek. Terus peletakan potong gunting gitu diresmikan, selesai dipakai. Tetapi bisa saja keputusan penting lain adalah bagaimana proyek yang rumah tadi itu kemudian memberikan dia tahan berapa lama nih? Jangan-jangan setelah dibuka peresmian rumah hari berikutnya atau seminggu berikutnya ketika ada situasi cuaca tertentu misalnya kemudian sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Artinya bukan yang first major nih. Artinya apa? Bisa saja ini mencerminkan kualitas. Yang kualitas itu terkadang tidak bisa diukur dalam jangka pendek. Sementara waktu dan biaya, tujuan itu kan terlihat yang itu menjadi ukuran yang relatif mudah untuk dipakai. Gitu. Ini yang selama ini kemudian terjadi dalam praktek di lapangan, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan memastikan bahwa rencana yang kita desain ini memang kemudian bisa memberikan keberhasilan gitu ya. Kita tidak bicara terkait dengan pelaksanaan organisasi, pengorganisasian proyek dan pengendalian proyek pada kesempatan ini. Itu biasanya di seri yang lebih lanjut begitu. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendesain atau merancang proyek tadi. Gitu. Kalau sebuah proyek itu terdiri dari serangkaian aktivitas, kita tentukan waktu dan kemudian biayanya nih. Jadi pertanyaannya adalah ini adalah rencana kita. Kita menentukan serangkaian aktivitas, kita tentukan keterkaitan aktivitasnya, estimasi waktu gitu ya. Lalu kalau ditanya berapa lama proyek rumah A selesai? Bagaimana kita menentukannya? Nah, teman-teman, untuk menjawabnya, metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis jejaring atau network analysis. Di dalam network analysis itu ada salah satu pendekatan, ada pendekatan utama yaitu diagram jejaring atau network diagram. Network diagram ini dipakai untuk menjadi perangkat utama dalam analisis sebuah proyek untuk menentukan kapan proyek selesai. Ya, dari diagram network nanti kita bisa menentukan berapa biayanya. Nah, diskusi hari ini kita belum sampai ke kapan proyek selesai dan kemudian berapa biayanya. Kita akan lanjutkan pada seri yang akan datang. Tapi kita akan mempelajari dulu bagaimana sih diagram network atau diagram jejaring itu dibuat gitu ya. Nah, untuk metode analisis perhitungan waktunya itu bisa menggunakan 2 jalur, yaitu jalur kritis dan kemudian jalur computations atau perhitungan backward dan forward analysis. Tapi tidak di sesi ini. Sabar ya. Nah,
Teman-teman, diagram jejaring itu punya komponen apa? Ada 3 komponen utama yang harus dimiliki oleh diagram jejaring. Yang pertama adalah aktivitas. Jadi dalam perencanaan proyek kita sudah menentukan aktivitas. Aktivitas ini adalah aktivitas bisa fisik, bisa aktivitas abstrak. Yang kemudian dalam perencanaan proyek aktivitas itu akan direpresentasikan dengan dimensi waktu atau biaya. Nah, karena diagram, maka kita kan perlu visualisasi itu. Nah, bagaimana kita merepresentasikan aktivitas? Umumnya, aktivitas itu direpresentasikan dalam panah. Panah dengan tanda seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, panah dengan garis yang penuh, itu adalah aktivitas yang mengandung waktu. Bisa saja ada aktivitas tertentu yang tidak memiliki dimensi waktu, karena mungkin sangat cepat dilakukan. Tetapi menentukan penyelesaian keseluruhan proyek. Nah, umumnya digambarkan dengan tanda panah, tapi garis putus-putus seperti ini. Nah, kita akan diskusikan detail di sesi di obrolan selanjutnya ya. Nah, yang kedua, komponen kedua adalah event atau milestone. Event itu adalah kondisi proyek atau state of project yang kemudian diidentifikasi sebagai start dan finish atau kapan dimulai, kapan diakhiri. Dalam literatur yang paling sering dipakai itu adalah dengan lingkaran. Kita menggambarkan event itu dengan lingkaran, tapi tidak menutup kemungkinan event itu juga digambarkan dengan square, asal konsisten ya. Yang tidak bisa dilakukan adalah Anda menggambar diagram jejaring, isinya ada lingkaran dan ada kotak gitu. Nah, silakan Anda nanti pakai yang mana. Kemudian komponen ketiga adalah relationship atau interdependence. Interdependence ya. Hubungan atau ketergantungan, keterhubungan nih. Nah, ini pola hubungan. Pola hubungan itu bisa finish to start. Jadi ada aktivitas tertentu. Jadi ini misalnya aktivitas membuat fondasi itu adalah aktivitas yang awal. Ya, meratakan tanah juga aktivitas awal. Tetapi aktivitas membangun tembok itu adalah aktivitas yang bisa dilaksanakan setelah aktivitas yang bisa dilaksanakan setelah aktivitas meratakan tanah, membuat fondasi rumah itu selesai dilaksanakan. Itu yang kemudian disebut dengan finish to start relationship. Yang berikutnya adalah start to start relationship. Jadi ada dua aktivitas dimulai bersamaan. Saya ngambil contoh ke kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa. Anda ini angkatan 2020, Anda banyak mahasiswa, Anda memulai aktivitas ini di waktu yang sama, Agustus 2020. Start to start relationship. Ya, Anda bisa saja berasal dari angkatan yang berbeda-beda gitu kan, ya. Anda memulai yang sama. Nah, kemudian finish to finish relationship. Dua aktivitas itu bisa saja selesainya barengan. Tapi mulainya nggak sama. Kalau Anda mulainya sama, selesainya nggak sama. Itu start to start. Tapi kalau finish to finish, selesainya sama. Misalnya hari ini adalah periode wisuda S2. Selesainya sama. Tapi apakah mereka berasal dari angkatan yang sama? Belum tentu. Itu finish to finish. Nah, yang terakhir ini, yang start to finish ini ada dalam literatur, tetapi jujur saya belum bisa memberikan contoh untuk konteks yang lebih sederhana ya. Mau nanti bisa membantu saya dengan chat gitu, ngasih tahu, ini loh Bun dulu contohnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak sedikit manajer project itu mengelola fleksibilitas. Jadi mereka bisa mengalokasikan waktu tertentu untuk akhirnya memutuskan kapan sebuah aktivitas itu dimulai lebih awal atau ditunda. Atau ditunda untuk selesainya atau ditunda lebih dimajukan selesainya ya, lebih cepat gitu. Nah, yang berikutnya adalah interdependencies. Kita memahami posisi aktivitas apakah di aktivitas awal jadi menjadi predesesor terhadap aktivitas berikutnya. Nah, mungkin biar memudahkan pemahaman konsep ini kita pakai di sini ya. Nah,
Ini kita bisa lihat, misalnya aktivitas B itu baru bisa dijalankan setelah A selesai. Atau aktivitas C itu baru bisa dimulai setelah A, B selesai. A dan B adalah concurrent, berjalan bersama, paralel. Gitu. Gambar ketiga, aktivitas C dan D itu adalah concurrent, barengan, tetapi bisa dimulai setelah A dan B selesai. Atau aktivitas A dan B yang merupakan paralel activities itu bisa harus dijalankan dulu baru C dan D selesai. Nah, bagaimana dengan gambar keempat? Gambar keempat kita lihat ada aktivitas D. Aktivitas D itu bisa dimulai, dikerjakan setelah aktivitas A dan C selesai. C ini meskipun dia putus-putus gambarnya, apa garisnya ya, tanda panahnya, ini adalah aktivitas dummy. Aktivitas dummy ini tidak berbiaya karena tidak mengandung waktu. Nah, jadi penasaran kan, apa contoh aktivitas dummy? Ini saya contohkan di kegiatan apa namanya pembangunan properti baru misalnya ya. Bisa saja penandatanganan kontrak properti baru itu akan dimulai, disahkan untuk dijalankan ACC. Nah, itu adalah tanda tangan kontrak itu tidak membuat tanda tangannya loh ya. Coba berapa lama sih Anda tanda tangan? Nama sepanjang apapun mungkin nggak sampai 5 menit ya. 5 menit berapa sih? Gitu kan. Nah, rata-rata kan nggak sampai 1 menit, bahkan sekian detik ya. Sehingga diasumsikan tidak berbiaya. Yang mungkin memakan biaya adalah persiapan prosesnya, seremoninya gitu loh untuk peresmian. Tetapi tanda tangannya itu tidak berbiaya. Nah, contoh yang lain adalah tadi penulisan skripsi. Anda penulisan skripsi itu banyak serangkaian aktivitas atau penelitian untuk tesis, disertasi. Tapi yang krusial apa? Tanda tangan supervisor. Tanpa tanda tangan Anda nggak bisa go to the next step. So baik-baiklah dengan supervisor Anda. Ya, tanda tangan itu tidak lama. Ya, untuk mendapatkannya Anda berproses untuk itu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan dummy activity. Tidak semua project memiliki dummy activity. Nah, dummy activity tidak berbiaya karena tidak mengandung waktu. Jadi waktunya adalah 0, biayanya 0. Baik, lalu membuat diagram jejaring untuk proyek rumah A. Jadi kita menggunakan informasi yang tadi saya sampaikan ya, sudah diketahui dan dia tidak berubah-ubah gitu. Nah, bagaimana menggambar diagram jejaring ini? Ada 2 metode untuk gambarnya, untuk visualisasinya ya. Yang pertama kita menggambar dengan pendekatan activity on a row. Jadi kita gambar aktivitas itu kita taruh dalam panah. Nah, ada hubungan antar panah itu kita gambarkan dengan lingkaran atau square yang itu mencerminkan milestones atau event. Nah, cara gambar dengan AOA itu dengan critical path method untuk analisis datanya nanti, atau PERT program evaluation review teknik. PERT ini yang tadi saya singgung sedikit, tipe waktu yang digunakan mengakomodasi resiko ya, probabilistik. Jadi ada waktu pesimis, ada waktu moderat, dan ada waktu optimis. Nanti perhitungan waktunya tertentu gitu. Nah, metode yang kedua itu disebut dengan activity on node. Jadi aktivitas proyek itu tidak dituliskan, tidak digambarkan dalam panah, tetapi digambarkan dengan lingkaran atau square, lingkaran atau square ini. Jadi sehingga kemudian panah itu menunjukkan sequence, keterhubungan antar aktivitas satu, kotak atau lingkaran satu dengan aktivitas yang lain. Nah, biasanya di konteks ini dia tidak memiliki dummy activity biasanya ya, avoid dummy activity. Tapi ya kalau nanti Anda menemukan situasi itu ya tidak masalah juga. Baik, ini cara menggambarnya ya. Nah, teman-teman, gimana kita gambarnya nih? Teman-teman menggambar project itu ditentukan dengan identifikasi number. Nah, activity on a row kita pastikan dulu kita paham identification number-nya. Jadi kode yang ada di sini. Gitu. Terus activity on a row seperti tadi saya sampaikan itu aktivitas berada di apa namanya panah ya. Seperti ini nih.
Nah, teman-teman bisa saja menuliskan nama aktivitasnya, tapi umumnya jarang karena dia panjang biasanya. Ini hanya saya memberikan tulisan karena biar memperjelas saja. Jadi umumnya identification number yang dipakai 1, 3. Atau ini identification number jadi A misalnya. Aktivitas A gitu. Tapi kalau aktivitas A yang ditulis di sini ya ini berada di row ya, di panah gitu. Oke. Nah, bagaimana kok bisa gambarnya seperti ini? Ya kita mengikuti apa yang menjadi predesesor dan suksesor. Gitu. Jadi aktivitas 23 itu adalah suksesor bagi aktivitas 12 nih. Jadi aktivitas 23 ini suksesornya adalah aktivitas 12. Nah, kita mengikuti nih informasi yang ada di work breakdown structure. Informasi terkait struktur turunan pekerjaan. Lalu kita gambar. Menggambarnya dengan metode activity on a row. Nah, cara menggambarnya karena ini menggunakan cara Indonesia ya dan Barat, saya nggak tahu kalau di Arab itu di Mekah pakai gimana ya, karena kalau aturannya adalah gambarnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau di Arab mungkin dari kanan ke kiri, saya nggak tahu, saya belum pernah belajar project management di Arab Saudi. Oke, nah ini teman-teman cara menggambarnya. Pastikan bahwa ini harus tutup karena aktivitas ini adalah N. Jadi ini adalah N embedded di sini dan ini adalah start, mulai. Jadi tidak mungkin Anda menggambar diagram jejaring itu luarannya 2 tuh. Enggak terhubung dia. Ini kan nutup, berarti ini endingnya ada di sini semua nih. Ini bicaranya adalah ending, ini bicaranya starting. Ini activity on a row. Nanti Anda teman-teman mahasiswa S1 mohon Anda bisa refleksi atau latihan memahami bagaimana menggambarkan ini. Karena ada atau nanti kita ulangin di sesi di kelas keterbatasan media mungkin Anda bisa klarifikasi gitu ya. Oke, bagaimana kalau kemudian itu activity on node ya. Saya menggunakan kotak ya biar mudah bagi saya. Nah, kotak sama. Jadi activity on node itu ada identifikasi jelas titik awal yaitu start point dan ending point. Karena ini bicaranya milestone. On node. Nah, sementara node-nya ini adalah activity-nya. Jadi Anda bisa lihat di sini kita menuliskan di kotak. Kebetulan pakai kotak bukan lingkaran. Itu adalah activity-nya. Identification number. Ini activity-nya. Bisa nggak dituliskan nama activity-nya? Oh, bisa saja. Cuman kan panjang. Jadi nggak cantik. Kotaknya nggak sama. Itu saja di pertimbangannya yang tadi saya buat. Ya. Nah, ini identification number. Jadi aktivitas itu tidak dipanah lagi, tidak di gambar panahnya, tetapi aktivitas itu berada di node-nya. Node itu bisa kotak, bujur sangkar atau lingkaran. Ya, atau cycle. Umumnya ada yang menggunakan kotak, ya umumnya lingkaran. Ini saya karena keterbatasan penggunaan lingkaran tuh agak lama. Tadi kotak lebih gampang. Menurut saya nih, dan ini diizinkan. Jadi ini bedanya teman-teman. Harus ada informasi start dan end, sementara dalam activity on a row tidak terlihat sebenarnya starting dan endingnya. Tetapi ini harus jadi satu di sini. Ini menjadi indikasi. Baik, ini untuk pemaknaan, teman-teman bisa menggunakan materi di video ini sebagai dasar awal pembelajaran. Tentu ini tidak sempurna dan tidak cukup detail dalam beberapa aspek. Silakan teman-teman berlatih untuk menguatkan pemahaman dan melakukan proses refleksi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat adik-adik mahasiswa S1. Sampai bertemu di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua, menguatkan pemahaman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.